Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu masih tentang limit fungsi trigonometri ya. Cuman kita akan mengerjakan dengan rumus limit trigono. Dan pada video sebelumnya kita telah mengerjakan limit fungsi trigonometri menggunakan cara substitusi dan penyederhanaan. Sekarang kita akan mengerjakan limit fungsi trigono dengan rumus limit fungsi trigonometri itu sendiri. Gimana sih bentuk rumus limit fungsi trigono itu? Nah, perhatikan. Rumus limit fungsi trigonometri ini secara garis besar yaitu terdiri dari dua ya, yaitu limit fungsi sinus dan limit fungsi tangen. Sekarang kalian perhatikan pada limit fungsi sinus, di mana rumus yang pertamanya adalah limit x menuju 0 sin x per x, maka dia akan menghasilkan 1. Kemudian pada rumus berikutnya, limit x menuju 0 x per sin x akan menghasilkan 1 juga. Kemudian limit x menuju 0 sin ax per ax juga akan menghasilkan 1. Berikutnya D, limit x menuju 0 ax per sin ax juga akan menghasilkan 1. Untuk rumus berikutnya yaitu limit x menuju 0 sin x bernilai 0. Kemudian yang F-nya limit x menuju C sin x sama dengan sin C gitu. Dan rumus pada limit fungsi tangen yaitu limit x menuju 0 tan x per x sama dengan 1. Berikutnya limit x menuju 0 x per tan x sama dengan 1 juga. Limit x menuju 0 tan ax per ax sama dengan 1. Berikutnya limit x menuju 0 ax per tan ax sama dengan 1. Ya, yang sering digunakan itu adalah A, B, C, dan D. Cara kalian ngafalnya ini mudah aja. Untuk limit fungsi sinus dan tangen itu dia polanya sama ya, sin x per x. Kalau yang ini tan x per x gitu kan. Dan semuanya bernilai sama-sama 1 semuanya gitu. Kecuali yang untuk rumus E dan F ini. Satu lagi yang perlu kalian perhatikan, jenis soal yang bisa kita kerjakan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ini, yaitu limit fungsi sinus dan fungsi tangen ini, yaitu soalnya selalunya berupa x menuju 0 ya. Jika kalian bertemu soal limit x menuju 0, maka bisa kalian gunakan cara limit fungsi sinus atau limit fungsi tangen. Nah, gimana dengan limit fungsi kosinus? Ya, yaitu limit x menuju 0 cos x per x. Tapi hasilnya itu berupa tak hingga gitu. Ada juga rumus berikutnya limit x menuju 0 x per cos x. Hasilnya 0. Kemudian yang C, limit x menuju 0 cos ax per ax. Hasilnya tak hingga lagi gitu. Jadi untuk limit fungsi kosinus ini itu jarang dipakai karena hasilnya itu berupa tak hingga. Ada yang berupa tak hingga ya, di sini kan tak hingga hasilnya. Sedangkan dalam limit fungsi tak hingga itu merupakan bentuk tak tentu. Makanya limit fungsi kosinus ini jarang digunakan. Yang paling sering kita gunakan di sini adalah limit fungsi sinus dan fungsi tangen saja. Oke, untuk contoh soalnya kita mulai dari contoh yang mudah dulu ya. Limit x menuju 0 sin 4x per 4x. Ini similar dengan rumus limit fungsi sinus yang C ya, yaitu sin ax per ax, di mana yang menjadi A-nya adalah 4. Nah, berarti hasilnya berapa di sini? Yaitu 1. Oke, sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Misalnya gini. Limit x menuju 0 sin 6x per 3x. Ini contoh 1, ini contoh 2. Sekarang kalian perhatikan. Sin 6x per 3x ini nilai A-nya kan berbeda, 6 dengan 3, seharusnya sama gitu, supaya bisa nanti kita jadikan dia bernilai 1. Sekarang kita akali supaya nilai A-nya ini 6 dan 3 ini bernilai sama. Bagaimana caranya? Yaitu
kita misalkan seperti ini. Limit X menuju 0 sin 6X. Seharusnya di bawah sin 6X ini kan juga 6X gitu ya. Bukan 3X. Nah, untuk supaya ada 6X di bawahnya, sekarang kita sisipi 6X di bawah. Nah, biar 6X-nya ada gitu di bawahnya. Tapi dalam kaidah matematika itu selalu adil ya. Kalau penyebutnya dikali dengan 6X, berarti pembilangnya juga dikali dengan 6X. Oke, sekarang kita kalikan pembilangnya dengan 6X lagi. Nah, supaya adil gitu. Kalau yang bawahnya disisipi dengan 6X, yang atas berarti juga harus disisipi dengan 6X. Padahal kan kita cuma butuhnya 6X yang bawah aja gitu. Meskipun seperti itu, kita cuma butuh yang bawah, tapi tetap yang atas juga kita kasih 6X. Karena harus adil ya, atas dikasih 6X, bawah juga harus kasih 6X. Oke, sekarang kita pindahkan tempatnya, biar lebih bagus ya bentuknya. Limit X menuju 0, sin 6X kali 6X tadi. Terus 3X dengan 6X kita pindah tempat. Kan tidak berubah makna meskipun kita pindah tempat. 6X kali 3X taruh sini. Nah, kan maknanya sama aja. Kalau perkalian boleh kita pindah-pindah tempat ya, nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Sekarang sin 6X dengan 6X yang di bawah bentuknya sudah sama, yang ini. Nah, jika bentuknya sudah sama, berarti kembali lagi kepada rumus. Rumusnya apa tadi? Sin AX yang ini, sin AX per AX sama dengan 1. Berarti sin 6X per 6X nilainya adalah 1. Oke, berarti dia bernilai 1 yang ini. Bernilai 1. Kemudian yang tersisa apa? 6X per 3X. Apa yang bisa kita coret ini? Yang sama, yang bisa dibagi. Oh, X bagi X habis ya. Berarti tinggal 6 per 3. 6 per 3 bisa dibagi nggak? 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 adalah 2. Nah, berarti 1 kali 2 nilainya adalah 2. Jadilah limit sin 6X per 3X ini bernilai 2 gitu. Sudah mulai bisa memahami? Oke, kita kasih satu contoh soal lagi ya biar lebih paham. Contoh ketiga. Tangen misalnya. Limit X menuju 0, 2X per tangen 3X. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan limit X menuju 0, 2X per tan 3X. Ini kita gunakan rumus limit fungsi tangen ya, yang similar dengan limit fungsi tangen yang D, yaitu limit X menuju 0, AX per tan AX. Tapi seharusnya nilai 2 dengan 3 itu adalah sama gitu loh. Nggak boleh berbeda kayak gini. Ini kan berbeda. 2 dan 3. Seharusnya kalau atas 2, bawahnya juga 2. Atau bawahnya 3, atasnya juga 3 gitu. Nah, sekarang kita akali lagi supaya angkanya bernilai sama. Supaya di atas ini juga merupakan 3X gitu. Kan tangen 3X, bawahnya 3X nih. Supaya di atasnya 3X lagi gimana? Oke. Ini kita kerjakan sama seperti yang soal nomor 2 tadi. Kita bikin seperti ini. Limit X menuju 0, 2X per tangen 3X. Supaya atasnya juga ada 3X, berarti di atasnya kita kasih kali 3X. Karena matematika itu memiliki kaidah keadilan. Jika di atasnya disisipi 3X, di bawahnya juga harus disisipi 3X lagi. Nah, padahal kan sebenarnya yang kita butuhkan hanya 3X yang di atas. Namun yang di bawah tetap kita kasih 3X meskipun kita nggak butuh-butuh amat gitu. Oke, sekarang kita ubah posisi 3X ini menjadi sejajar dengan tangen 3X supaya lebih enak dilihat. Berarti menjadi limit X menuju 0, 3X, 2X-nya kita taruh ke belakang ya. 2X kali 2X gitu ya. Kemudian tangen 3X. Tangen 3X. Terus 3X lagi ya. 3X-nya kan ada 2 kali jadinya. Nah, sekarang
tangen 3x yang di bawah dengan 3x yang di atas kan sudah sejajar, lebih enak dilihat. Nah, yang ini. Nah, berarti 3x per tangen 3x nilainya sudah bernilai 1. Oke. Sekarang kita bikin nilainya 1. Kemudian yang tersisa apa? 2x dan 3x. X dengan X habis ya. Nah, X bagi X habis. Tinggal lagi 2 per 3. Berarti gini, 1 dikali 2 per 3. Berapa hasil 1 dikali 2 per 3? Yaitu 2 per 3. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Bisa dipahami? Sebenarnya ada sih rumus cepatnya supaya kalian tidak mencari terlalu panjang seperti ini. Sebentar. Nah, ini dia rumus cepatnya, yaitu dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai ke 8 ini ya. Cara memahami rumusnya mudah aja. Coba kita perhatikan nomor 1, yaitu sin AX per BX, yang maknanya angka di atas dengan angka di bawah itu berbeda gitu ya. Cara cepatnya kayak mana? Tinggal kalian ambil A dengan B saja gitu. Sama juga nomor 3 dan nomor 4 kayak gitu. Tan AX per BX berarti hasilnya adalah A per B. Nomor 4, AX per tan BX berarti hasilnya adalah A per B. Kemudian rumus nomor 5 sampai nomor 8, pokoknya kalian gini aja ngafalnya. Ingat aja sin dengan tangen gitu loh. Nanti kalau ketemu sin per tangen, berarti kalian tinggal ambil hasilnya A dengan B-nya saja, atau kebalikannya. Tangen per sin, kalian tinggal ambil A dengan B-nya saja, atau mungkin bisa jadi nanti soalnya sin per sin. Sin per sin, kalian tinggal ambil A dengan B saja. Begitu juga dengan tangen per tangen, kalian tinggal ambil A dengan B saja gitu. Jadi lebih mudah rumusnya yang ini. Ini rumus cepatnya ya, tapi rumus berdasarkan matematisnya adalah yang ini tadi. Nah, itu ya. Coba kita terapkan rumus cepat ini ke soal nomor 1 tadi. Soal nomor 1 kayak mana? Soal nomor 1 kalian perhatikan yang ini. Kan tadi rumusnya tinggal ambil A dengan B aja. Berarti sin X-nya habis, berarti tinggal ambil 4 per 4. 4 per 4 berarti itu jawabannya. 4 per 4 sama dengan 1. Sama aja ya. Sama-sama 1 nilainya. Coba kita terapkan ke soal nomor 2. Sin 6x per 3x. Sin x dengan x-nya habis. Kemudian kalian tinggal ambil 6 dengan 3 saja. Maka jawabannya adalah 6 per 3. 6 per 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Sama nggak dengan yang tadi? Sama ya. Lebih hemat dan lebih efisien yang cara cepat ini. Nggak perlu kalian pakai cara panjang. Kemudian nomor 3. Nomor 3 adalah limit x menuju 0, 2x per tangen 3x. Sama juga seperti tadi, berarti cukup kalian perhatikan 2 dan 3-nya saja. Ini saja yang kalian ambil. Jadilah jawabannya 2 per 3. Nah, selesai kan? Mudah. Jika misalnya ada lagi soal seperti ini, limit x menuju 0, kemudian sin 5x per tangen 10x, berarti bisa kalian gunakan cara cepatnya. Sin per tangen kan pakai rumus yang nomor 7 ini ya, sin per tangen. Berarti cukup kalian ambil A dengan B-nya saja. A dengan B saja gitu. Yang hasilnya berupa 5 per 10, atau jika diperkecil menjadi 5 bagi 10, 1 per 2. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Misalkan ada soal limit x menuju 0, 1 kurang cos 2x per x tangen 2x. Ini sudah pasti bisa kita gunakan dengan cara rumus limit trigonometri ya, yaitu rumus sin dan tangen tadi. Karena apa? Ciri-cirinya apa tadi? Limit x-nya menuju 0.
Tapi sebelum itu, hal pertama yang harus kita lakukan dalam setiap soal limit adalah kita harus mensubstitusikan nilai X ini ke dalam persamaan untuk menentukan apakah hasilnya nanti merupakan bentuk tentu atau bentuk tak tentu gitu. Jika seandainya hasilnya bentuk tentu, berarti tidak perlu kita gunakan rumus lain. Udah selesai sampai di situ pengerjaannya. Namun jika hasilnya bentuk tak tentu, maka kita perlu menyederhanakan soal ini menggunakan rumus limit fungsi sinus dan limit fungsi tangen yang kita pelajari tadi. Sekarang kita coba substitusikan terlebih dahulu. Sama dengan 1 kurang cos 2 X nya ini kita ganti dengan 0, berarti kali 0 per X berarti 0 ya, tangen 0 kali tangen 2 X lagi berarti ganti lagi dengan 0. Oke, berarti 1 dikurang cos 2 kali 0, 2 kali 0 kan 0 ya, berarti cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1 per 0 kali tangen 2 kali 0, 2 kali 0, 0, tangen 0 berapa? 0, tangen 0, 0 ya, kemudian 0 tadi dikali lagi dengan 0, berarti hasilnya 0 gitu. Sekarang coba kita perhatikan 1 kurang 1, 0 lagi, 0 per 0. Nah, berarti hasilnya 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Kita perlu menyederhanakan soalnya menggunakan rumus limit fungsi sinus dan limit fungsi tangen. Sekarang kita sederhanakan terlebih dahulu soalnya. Kita bikin di sebelah ya. Limit X menuju 0, 1 kurang cos 2X per X tangen 2X. Oke, sekarang kakak akan menyederhanakan 1 kurang cos 2X ini ya. Kenapa kakak pilih menyederhanakan cos ketimbang tangen? Karena dalam limit fungsi sinus atau limit fungsi tangen yang akan kita gunakan nanti, rumus yang akan kita gunakan nanti, itu rumusnya tidak mengandung cos. Dia hanya ada sinus dan tangen gitu loh. Sehingga kita akali supaya nilai cos ini berubah menjadi nilai sin atau nilai tangen gitu, dengan menggunakan rumus trigonometri dasar seperti rumus sudut rangkap atau identitas trigonometri atau penjumlahan dan selisih sinus kosinus gitu ya. Nanti mana yang cocok aja kita ganti ke sana. Sekarang kita lihat 1 kurang cos 2X ini cocoknya dengan sudut rangkap. Di rumus sudut rangkap ini coba perhatikan, kita punya cos 2A yang nantinya bisa berubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, kenapa kakak pilih ini? Karena yang di atas itu masih mengandung nilai cos dan yang di bawah masih mengandung nilai cos, sedangkan kita ingin menghilangkan nilai cos ini supaya bisa nanti kita menggunakan limit fungsi sinus dan limit fungsi tangen gitu. Oke, berarti kita gunakan cos 2A menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat A gitu ya. Tapi kita perlu olah dulu nih. Di sini kan 1 kurang cos 2X. Sedangkan di sini cos 2A. A ini kan bisa diganti dengan X ya. Coba kita olah dulu di sini. Cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Oke, kita ganti A-nya dengan nilai X. Sekarang kita otak-atik dulu rumus sudut rangkap ini supaya menjadi bentuk yang kita inginkan. Dia disoalkan 1 kurang cos 2X. Kebetulan di sini juga ada 1 nih, 1 kurang gitu kan. Nah, bisa nanti kita manfaatkan 1 itu.
biar nanti sekalian aja dirubah 1 kurang cos 2x ini, sekalian aja kita ganti semuanya gitu kan. Berarti cos 2x ini kita pindah ke ruas kanan gitu ya. Di soal kan 1 kurang cos 2x ya, berarti cos 2x nya berdekatan sama 1 gitu kan. Berarti yang di bawah ini cos 2x ini juga kita pindahin ke sisi kanan biar berdekatan sama 1 gitu. Oke, kita pindahin dulu coba. Tapi bagaimana dengan min 2 sin kuadrat x ini? Nah, min 2 sin kuadrat x ini supaya nggak mengganggu, kita pindahkan saja dia ke ruas kiri gitu. Biar posisinya di sini di ruas kanan ini digantikan sama cos 2x. Nah, biar cocok dengan yang di atas ini. Oke, sekarang kita pindahkan min 2 sin kuadrat x ini ke ruas kiri. Kemudian secara bersamaan kita pindahin juga cos 2x ini ke ruas kanan. Coba kita kerjakan. Berarti min 2 jika pindah ruas dia akan menjadi positif ya. Berarti jadinya positif 2 sin kuadrat x sama dengan satunya di sini tetap ya 1. Kemudian tadi kan cos 2x ini kita mau pindah ke kanan. Kalau kita pindah cosnya kan positif, berarti kita pindah menjadi negatif cos 2x, negatif cos 2x. Oke, sekarang bentuknya sudah sama seperti yang di soal. 1 kurang cos 2x. Di soal juga 1 kurang cos 2x. Sekarang bisa kita ganti 1 kurang cos 2x ini dengan 2 sin kuadrat x. Karena kan seperti rencana awal tadi, kita mau ganti cos ini menjadi sin gitu ya. Nah, ini udah kita dapatkan 1 kurang cos 2x ternyata bentuknya similar dengan 2 sin kuadrat x. Ya udah ganti aja, berarti 1 kurang cos 2x yang ada di soal dengan 2 sin kuadrat x. Oke, sekarang kita akan ganti. Kita hapus dulu ini ya, biar nggak mengganggu. Kita buatkan lagi nilai limitnya. Limit x menuju 0. 1 kurang cos 2x tadi kan kita ganti menjadi 2 sin kuadrat x. Berarti ganti menjadi 2 sin kuadrat x per x tangen 2x. Setelah itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah sudah bisa kita menggunakan rumus limit fungsi sinus dan fungsi tangen ini? Belum ya, karena ini bentuknya masih kurang sederhana, masih belum sederhana gitu. Ini masih sin kuadrat. Sin kuadrat ini kita akali lagi. Kita jabarkan gitu ya, biar mudah nanti. Berarti limit x menuju 0, 2 sin kuadrat x kita jabarkan dulu. Sin kuadrat kan artinya sin kali sin ya. Sin kuadrat x artinya sin x kali sin x. Berarti sin x kali sin x per x kali tangen 2x. Nah, sekarang baru kita bisa gunakan limit fungsi sinus tadi. Yang mana sin x dengan x. Nah, sin x dengan x tadi nilainya berapa? 1. Oke, berarti sin x dengan x nilainya 1. Sekarang langsung aja kita bikin. 2 ini kan tetap ya, 2 kali sin x dengan x nilainya 1. Kemudian sin x dengan tangen 2x. Masih ingat tadi dengan rumus cepatnya? Sin per tan. Coba kita kembali lagi ke slide sebelumnya biar ingat ya. Nih, sin per tan, perhatikan yang nomor 7, sin per tan AX per BX. Rumus cepatnya apa? Kita ambil A dan B nya. Nah, oke, kita terapkan di soal kita tadi. Kita kembalikan lagi ke slide berikutnya. Nah, ini dia sin per tangen. Kalian perhatikan A nya bernilai 1 ya, dan B nya bernilai 2. Berarti tinggal kita ambil 1 dengan 2 nya saja. Berarti 1 per 2. Karena sin x per tan x itu tadi rumus cepatnya boleh langsung diambil A dengan B saja, yaitu A nya 1, B nya 2. Oke, sekarang kita
kalikan 2 kali 1 2, 2 kali setengah berarti 1 ya. Nah, dapatlah nilainya 1. Kira-kira bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 6, yaitu limit X menuju 0, X tambah sin 3X per X kurang sin 2X. Sebelum kita menggunakan rumus limit fungsi sinus atau limit fungsi tangen ya, kita harus uji dulu dia apakah merupakan bentuk tentu atau bentuk tak tentu gitu ya. Jika dia bentuk tak tentu, maka kita akan lanjutkan penyelesaiannya menggunakan limit fungsi sinus atau limit fungsi tangen. Namun jika hasilnya berupa bentuk tentu, maka berarti penyelesaiannya udah selesai sampai di situ saja, udah stop sampai di situ gitu ya. Oke, sekarang kita substitusikan terlebih dahulu. X dengan 0, X ganti dengan 0 tambah sin 3X, X-nya ganti lagi dengan 0, X lagi berarti 0 lagi, kurang sin 2X, sin 2 X-nya ganti dengan 0. Kita perhatikan 3 kali 0 kan 0 ya. Sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0. 0 tambah 0 berarti 0. Kemudian 0 kurang sin 2 kali 0. 2 kali 0 berapa? 0. Sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0. 0 kurang 0 berarti 0. Nah, 0 per 0 berarti ini merupakan bentuk tak tentu. Jika dia merupakan bentuk tak tentu, berarti kita harus melanjutkan penyelesaian soalnya menggunakan rumus limit fungsi sinus dan fungsi tangen. Kenapa kita menggunakan rumus limit fungsi sinus dan fungsi tangen? Karena apa? Iya, karena X-nya menuju 0. Ingat ya tadi yang kakak bilang di awal tadi? Oke, sebelum kita menggunakan rumus limit fungsi sinus atau limit fungsi tangen ini, kita terlebih dahulu menyederhanakan bentuk X tambah sin 3X per X kurang sin 2X gitu ya. Tapi di soal ini dia bentuknya bentuk aman semua. Maksudnya gini, bentuk aman itu adalah bentuk sin semua gitu ya. Jika bentuknya berupa sin atau tangen saja berarti itu aman ya. Karena kenapa? Karena limit fungsi sinus dan fungsi tangen itu kan bentuknya juga merupakan sin dan tangen gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuknya ada cos di sana, nah, itu baru kita merubah cos menjadi bentuk yang lain gitu, yang mengandung nilai sin atau tangen. Karena limit fungsi sinus dan fungsi tangen kan tidak mengandung nilai cos, makanya cos harus kita rubah. Sedangkan di sini bukan cos, keduanya sama-sama sin gitu. Jadi bagaimana cara kita menyederhanakannya? Nah, untuk soal ini mudah saja cara kita menyederhanakannya, yaitu dengan cara kedua pembilang dan penyebut ini sama-sama kita bagi dengan X. Atas bagi X, bawah juga bagi X gitu. Jadi kalian di sini dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan rumus-rumus ya. Misalnya kapan waktunya kita harus menggunakan sudut rangkap, kapan kita harus menggunakan rumus identitas trigonometri, kapan kita harus menggunakan rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus gitu ya. Jadi semua rumus-rumus dasar itu harusnya sudah terkuasai di kepala kalian supaya nggak bolak-balik buku kelas 10 dan kelas 11 lagi gitu. Dan kebetulan ini kita tidak membutuhkan bantuan dari rumus sudut rangkap, identitas trigono maupun selisih sinus kosinus gitu ya. Karena di sini keduanya sama-sama bentuk aman, yaitu bentuk sin dan sin. Kalau udah sin dan sin berarti itu aman ya, karena limit fungsi sinus dan limit fungsi tangen itu semuanya mengandung sin dan tangen gitu loh. Kalau misalnya ada cos, itu baru kita akali supaya cos itu berubah. Gimana caranya berubah jadi sin atau tangen? Tapi ya. Nah, untuk soal ini kalian harus perhatikan ya, bentuk soal ini merupakan yang atas dan bawahnya berupa pengurangan atau penjumlahan gitu ya. Ini bisa kalian gunakan cara menyederhanakan dengan membagi atas dan bawah dengan X. Coba kita selesaikan. Limit X menuju 0. Kalau bagi dengan X berarti semua suku yang ada di sini kita bagi dengan X. Gitu ya. X bagi X. Tambah sin 3X
bagi lagi dengan X. Nah, sekarang kita beralih ke penyebutnya. Juga kita akan bagi dengan X. Berarti kita bikinkan di sini X bagi X. Kurang sin 2X juga kita bagi dengan X. Nah, sekarang kita perhatikan X per X. X per X habis ya, 1 nilainya. Berarti menjadi 1. Kemudian sin 3X per X. Nah, ini bisa kita pakai rumus limit fungsi sinus ya. Sin X per X tadi. Bagaimana rumus cepatnya? Yaitu kita ambil A dengan B-nya saja. Yang mana yang A-nya yaitu 3 dan B-nya di sini 1 ya. Kalau 1 itu kan nggak kelihatan, boleh ditulis boleh enggak. Berarti di sini 1. Nah, berarti kita ambil 3 per 1-nya. Oke. Berarti tambah 3 per 1. 3 per 1 ya 3. Kita beralih ke yang bawah. Yang bawah X bagi X. Habis ya. Berarti X bagi X nilainya 1. Sin 2X per X. Nah, ini bisa kita pakai rumus limit fungsi sinus tadi. Bagaimana rumus cepatnya? Yaitu kita perhatikan A dengan B-nya saja. Di sini yang mana yang sebagai A-nya? A-nya 2, B-nya adalah 1. Berarti 2 per 1. 2 per 1 berapa? 2 ya. Berarti kurang 2 per 1. 2 per 1 ya 2 gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1 tambah 3 berapa? 4. 1 kurang 2 adalah min 1. 4 bagi min 1 berarti min 4. Itulah jawabannya. Bisa dipahami? Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang masih kurang paham dengan materinya, silakan boleh bertanya di kolom komentar atau kalian ulangi lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.